Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurnia, NIM 23369092, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan jaringan seluler dan sejarah Android. Yang pertama yaitu jaringan 1G. Jaringan 1G muncul pada tahun 1980-an dan merupakan teknologi komunikasi seluler pertama. Teknologi ini masih menggunakan sinyal analog, sehingga kualitas suara yang dihasilkan kurang jernih dan sering terputus. Selain itu, jaringan ini tidak memiliki sistem keamanan sehingga sangat mudah disadap. Kelemahan lainnya yaitu adalah jangkauan terbatas serta biaya penggunaannya sangat mahal. Namun, 1G tetap menjadi fondasi penting bagi perkembangan jaringan selanjutnya. Yang kedua itu jaringan 2G. Generasi kedua pada tahun 1990-an. Muncul jaringan 2G yang sudah menggunakan teknologi digital. Perubahan dari analog ke digital ini merupakan lompatan besar karena kualitas suara menjadi lebih jernih dan komunikasi lebih aman. Teknologi yang digunakan antara lain yaitu GSM dan CDMA. Salah satu inovasi penting pada 2G adalah munculnya SMS yang memungkinkan pengguna menggunakan pesan teks. Selain itu, mulai diterapkannya enkripsi dasar untuk melindungi pengguna. Selanjutnya itu ada jaringan 3G. Jaringan 3G muncul pada tahun 2000-an dan membawa perubahan besar karena memungkinkan akses internet melalui ponsel. Dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan 2G, pengguna dapat menggunakan browsing, video call, serta berbagi foto dan video. Ini menjadi awal dari era multimedia mobile. Pada tahap ini, ponsel mulai digunakan tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga untuk hiburan dan akses informasi. Selanjutnya itu ada jaringan 4G LTE. 4G LTE menghadirkan kecepatan internet yang sangat tinggi, bahkan bisa menyamai koneksi broadband rumah. Pengguna dapat melakukan streaming video HD tanpa buffering, bermain game online dengan lancar, serta menggunakan video call berkualitas tinggi. Dampak dari 4G adalah sangat besar, seperti munculnya e-commerce, aplikasi ojek online, media sosial berbasis video, serta streaming musik dan video. 4G menjadi dasar perkembangan ekonomi digital modern. Selanjutnya itu ada jaringan 5G yang akan ada di masa depan. 5G adalah generasi terbaru yang menawarkan kecepatan hingga gigabit per detik dan latensi sangat rendah. Teknologi ini memungkinkan komunikasi hampir tidak tanpa delay. 5G tidak hanya untuk smartphone, tetapi juga untuk smart city, Internet of Things, dan kendaraan otonom. Dengan 5G, berbagai teknologi masa depan dapat berkembang lebih cepat. Selanjutnya itu ada sejarah Android. Android adalah sistem operasi mobile yang telah merevolusi cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Dari versi pertama yang sederhana hingga platform canggih bertenaga AI. Android terus berkembang jadi OS mobile paling populer di dunia dengan lebih dari 3 miliar pengguna aktif. Android versi awal 1.0 dan 1.1. Versi pertama, Android 1.0 diluncurkan bersama smartphone HTC Dream pada September 2008.
Hal ini menjadi awal dari revolusi mobile yang mengubah dunia. Versi ini belum menggunakan nama makanan dan masih sangat sederhana. Namun sudah meletakkan fondasi ekosistem Android yang berkembang pesat. Dua itu Android Donut 1.6 dan Cupcake dan Donut. Donut 1.6. Android 1.6 Donut membawa peningkatan signifikan dalam hal usabilitas dan keterbacaan antarmuka. Versi ini adalah pertama yang mulai memperluas dukungan terhadap berbagai ukuran dan resolusi layar berbeda. Selanjutnya itu ada Android Eclair dan Froyo. Eclair 2.0 sampai 2.1. Integritas Google Maps dan dengan navigasi turn by turn. Antarmuka pengguna yang jauh lebih modern dan elegan. Dukungan multi akun exchange email, level paper animasi home screen. Selanjutnya itu ada Android Gingerbread dan Ice Cream Sandwich. Itu ada pada tahun 2010 sampai 2011. Gingerbread 2.1. Gingerbread membawa desain antarmuka yang lebih bersih, sederhana, dan konsisten. Fokus utama pada peningkatan pengalaman penggunaan dasar. UI lebih sederhana dengan skema warna hitam dan hijau. Peningkatan keyboard virtual yang lebih akurat, manajemen baterai dan kinerja lebih baik, dukungan NVC pertama kali diperkenalkan. Es krim sandwich 4.0. ICS yaitu menyatukan antarmuka Android untuk tablet dan ponsel dalam satu desain yang kohesif dan modern. Selanjutnya Android Jelly Bean dan KitKat. Ada pada tahun 2012 sampai 2013. Jelly Bean 4.1 sampai 4.3. Project Butter membuat animasi dan scrolling menjadi sangat mulus dan frame rate 60 fps yang konsisten. Google Now diperkenalkan sebagai asisten virtual berbasis kontak pertama Android. KitKat 4.1. KitKat dirancang khusus agar Android dapat berjalan optimal bahkan di perangkat dengan RAM yang sangat terbatas, memperluas jangkauan Android ke segmen yang lebih luas. Selanjutnya ada Android Lollipop dan Marshmallow. Ada pada tahun 2014 sampai 2015. Lollipop adalah revolusi dari desain terbesar Android, material desain, membawa bahasa visual yang konsisten, indah, dan mudah digunakan di seluruh ekosistem Google. Marshmallow 6.0 memperkenalkan sistem izin aplikasi granular, memberi pengguna kendali penuh atas data yang boleh diakses oleh setiap aplikasi. Android P dan Android 10. Android P memperkenalkan navigasi berbasis gestur, menggantikan tombol fisik tradisional dengan gerakan tangan yang lebih intuitif dan modern, mengikuti tren desain tanpa bingkai layar. Sedangkan Android 10 adalah versi yang pertama tidak menggunakan nama makanan secara publik. Fokus besar pada privasi pengguna dan tampil visual lebih nyaman di malam hari. Android 11 dan Android 13. Android 14 dan sampai Android 16 terbaru. Android 14 tahun 2023 efisiensi dan personalisasi. Fokus pada efisiensi baterai yang signifikan dengan pembatasan aktivitas background aplikasi secara lebih agresif. Opsi kustomisasi layar kunci yang kaya dan font lebih besar untuk aksesibilitas. Android 15 tahun 2025. Performa dan keamanan.
peningkatan performa keseluruhan sistem, dan perlindungan keamanan berlapis. Protection mengunci perangkat secara otomatis jika mendeteksi pencurian, serta penguatan privasi untuk aplikasi pihak ketiga. Android 16 itu terbaru yang sekarang ada pada era AI. Integrasi integrasi kecerdasan buatan atau AI secara mendalam ke dalam sistem operasi. Optimalisasi sistem yang lebih canggih, AI powered writing tools, dan kemampuan on-device AI tanpa koneksi internet. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari materi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.